dia nyendok tuh apa namanya si bubur itu cekrek pas diangkat wah apa tuh? ayo tebak-tebak Apa tuh? Serem jadi celana dalam bro jadi celana dalam bro jadi celana dalam bro. Semua cerita misteri pastinya nggak akan bisa diukur oleh nalar kita. Gue Abu, welcome back to my channel. Di luar Nurul, gak habis Fikri. New hair, yes. Hari ini kita bahas sedikit ironis, tragis, tolol, bodoh, dan kita mau bahas pesugihan penglaris. Iya. Jadi ada satu narasumber, dia mau ngasih, dia sudah ngasih, dia sudah komunikasi sama kita. Pengalamannya dia mendapatkan sebuah door prize. Door prize apa? Door prize. Ayo. Jadi ini kita mulai langsung nih ya. Iya. Si Mas A, Mas. sebut aja dia Mas A. Mas A ini dia itu punya punya histori waktu pas dia pagi-pagi. Pagi-pagi, namanya pagi-pagi kan sarapan bubur, sabu. Sarapan bubur. Ingat ya, kalian yang pemadat ini sarapan bubur. Ingat kalian juga. Sarapan bubur karena hari itu hujan mulai rintik-rintik. Jalanan basah, asik. Dia beranjak lah masa ini dari rumah menuju tempat bubur yang digemari banyak orang. Padat, rame banget. Lu datang ke situ, belinya begini, bang, beli bang, ini orang semua. Dia datang dengan tergopoh-gopoh karena hujan. Dia parkir, nyampe, langsung mesen. Bang, biasa, ya. Biasa. Iya, bakso telur ya. Bubur. Biasa, oke, siap. Oke, dia duduk di tempat duduk, nggak begitu, ya sekitar 1 menit 2 menit buburnya datang. Selamat Mas, siap. Dia makan lahap, ya kan. Semua orang tuh pasti bakal nambah di bubur itu. Saya samarkan bubur dan daerah, lokasi dan daerahnya saya nggak mau sebutin ya. Karena kalau di sini teman setia AVTV atau The Nurulus ada di sini ya kan, ini orang udah pasti tahu nih, wah tukang bubur ini nih. Ketahuan ya. Ketahuan. Sama kayak makan khas Padang yang tit. Itu sama tuh. Wah, ini pasti brand ini nih gitu. Iya. Nah ini lucunya adalah begitu si Asa ini habis makan ya kan, udah mau habis, dia nengok, Mas, nambah dong. Nambah. Padahal porsinya tuh lumayan membumbung gitu ya. Kalau mangkok bubur kan set begini nih, udah offset sama
bibir ini mangkok, udah offset bro. Toto kerupuk. Bisa gitu ya kan? Oh ya kan masih coba cesnya kerupuk semua sialan. Kerupuk tuh hancur. Udah si mas nanya, nih mas tambah karena di situ padat dan ramai banget, jadi si masnya lah masih ya bentar. Tangkap. Si masa dengan inisiatif dan perut yang setengah kenyang mulai bangkit lah dari tempat duduknya. Dia jalan ke wadah si atau apa sebutannya apa ya, baskom atau kuali sama aja ya. Ya kan dia nyendok tuh apa namanya si bubur itu cekrek pasti angkat siapa apa tuh ayo apa tuh serem ada cerang dalam bro ada jalan dalam masih sedang seru mati loh, dapet dompet kayak woi gila langsung mati loh. Dia kaget kan, si bosnya itu tuh yang jaga kasir. Iya. Kan biasanya kalau tukang bubur tuh ada yang nyendokin, terus bayar tuh ada kasirnya. Iya betul. Nah ini bosnya tuh ada di kasir itu. Bosnya langsung bangun dengan badannya gempal, gendut, pas bangun lalu kan lucu jadinya ya, kayak kungfu panda. Dia jalan, jangan mas, ditutup langsung begini. Marah kan? Wah, papa kamu langsung masuk sini, tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Terus si Mas A langsung, mas jangan sendok aja, diomelin lah. Si Mas bingung, ngapain lo marah sama gue, orang gue cuma nyendok doang. Udah lo apaan sih itu? Marah dong si Mas A gara-gara dia bilang si bosnya ini, bos bubur ini, emang tadi nemuin apaan? Enggak, itu bukan apa-apa. Apaan orang itu calon dalam gak kayak gitu? Calon dalam. Langsung si Mas A langsung nengok, wah nggak bener. Terus si bosnya itu tunggu sebentar. Dia ke kasirnya itu sebalik lagi. Dia ngasih duit 5 juta. Wih, 5 juta. buat apaan? Buat tutup mulut. Dia ngasih duit 5 juta buat tutup mulut. Mau makan gratis tuh. Iya, saya pakai. Bubur sembak katanya. Bubur sembak. Udah ini kan, udah akhirnya si Mas apaan nih? Pegang dulu aja mas, pegang dulu. Apa nih? Pegang dulu pokoknya. Duit dipegang. Udah pokoknya dipegang, ini ada uang. Iya saya tahu uang. Ini berapa ya? Ini berapa nih? 5 juta. Saya mohon tutup mulut. Tutup mulut, jangan diomongin ke siapapun. Terus apa namanya? Pokoknya anggap aja nggak terjadi kejadian apapun. Pas, iya kan namanya sokokan. Understandable. Gue belum pagi-pagi kan, gue mikir bos bubur, pagi-pagi gue Iya. Udah si masa bingung nih, terus tapi mas gak boleh ngomong ke siapa-siapa. Oh iya udah. Karena kondisi terjadi sangat cepat waktunya. Terus pas si mas mau pulang, si bos bubur bilang, sama satu lagi mas dapat
Mas makan di sini seumur hidup gratis. Enggak. Nggak mau. Itu dalam hatinya dia. Kalau saya dari masa gila lewat. Si Masa juga bilang, iya. Udah dia ke motor, udah pulang. Dikumpulin keluarga besar semua. Dikumpulin keluarga besar semua kan. Si Masa ngomong karena dia ini om paling disegani sama dipandang lah sama keluarga. Oh iya. Kan? Wah itu ponakannya semuanya yang ada di kan tinggal deket-deketan lah. Oh iya. Panggilin pada datang ke rumahnya, pada dikasih tahu, tukang bubur di sana. Jangan ada yang makan di situ lagi. Karena itu kan enak bla. Banyak perdebatan di sini. Kemarin bikin maju terus. Saya dikasih duit nih. Tadi saya nemuin cara dalam di dalam kuali. Ini pesugihan nih kayaknya. Jadi ibunya langsung wah pantesan tuh. Waktu itu jadi kalau misalnya dia buburnya masih ada, dia dagang sampai sorean, itu ruangan itu agak gelap. Enggak terang gitu loh, agak-agak tempat, pokoknya spooky gitu lah. Agak aneh deh pokoknya. Tapi kalau misalnya yang makan-makan di luar, itu terang, karena outdoor kan. Iya. Gitu. Jadi langsung lah dibahas sama bapaknya. Emang sih agak aneh sih itu. Nggak. Jadi jelang dari 500 meter lah. 500 meter sampai 200 meter. Itu ada tukang bubur juga dan itu sepi. Ya biasa lah kalau biasa. Kalau bubur itu dari luar kota pada datang, nggak masuk akal. Padahal buburnya menurut orang-orang di situ enak, tapi orang yang lama tinggal di situ itu pasti akan jarang makan bubur itu. Jadi orang-orang luar yang makannya gila-gilaan. Tapi memang terkenalnya di situ sate amplang sama sate ususnya juga enak banget. Gitu, satenya. Ini jualan sate, jualan bubur. Nah, mulai itu dibahas sama keluarganya. Jenis pesugihan kan iya habis makan gue ngebayangin ya. Terus lu bahas mas, iya saya bahas sama keluarga. Gara-gara mumpung ada forum kayak gitu, akhirnya bapak saya lah ngomong sama paman saya. Dalam hati gue pada sarapan dengerin macam-macam pesugihan. Ada juga pesugihan yang tempat mesin cucinya, tempat cuci piringnya. Cuci piring. Itu agak digelapin dan orang-orang tuh cuma satu orang yang boleh masuk. Orang-orang tuh nggak ada yang boleh masuk. Jadi itu katanya dijilatin monyet pak. Aduh, jilatin monyet, iya. Oh, piring-piring kotor dijilatin monyet, maksudnya? Dijilatin monyet. Bikin, jilatin monyet. Saya pernah dengar, tetapi kenapa nggak kadal ya? Kenapa harus monyet? Terus ya binatang-binatang primata gitu. Kenapa nggak yang lain? Iya. Yang sering melek-melek kan komodo. Komodo gitu, gede jadi komodo. Pesugihan komodo. Monyet kapan begini kan kalau ular ular dijilatin ular gitu. Itu ada pesugihan yang monyet itu juga ada monyet pelaris yang di atas dia kayak dibikin kayak ini kayak kandang monyet. Jadi pesugihan di Gunung Kawi itu biasanya banyak ini. Si bapaknya itu. Terus ada lagi kalau misalnya dia dagang
ini agak tolol nih. Dia ada kuah-kuahan ya. Oh iya, kuah-kuahan, soto misalnya, terus bakso gitu ada kuah-kuahnya. Si dukunnya itu ada rendeman kaki si dukun tuh. Rendam kaki di air gitu. Air yang itu dukun habis futsal loh. Biasanya pegel gitu. Dukunnya atlet, pegel gitu. Anjir kok iya deh. Setelah baskomnya udah selesai, ya baca ya. Dicampurin lah sama ininya, sama si kuahnya itu. Kuah dagangannya Kuah dicampur. dagangannya Pak. Bekas rendaman kaki gitu. Bekas rendaman kaki dulu. Kok kalian di pada tahun 2024, rahasia aja. Nah, sama salah satunya sih yang dipakai sama si tukang bubur itu. Jadi kualitnya dimasukin jimat. Nah biasanya jimat itu ada berbagai macam. Ada masukin tali pocong, ada masukin wapak-wapakan yang gitulah dimasukin. Terus ada yang dikasih celana dalam atau bra itu juga bisa. Dan itu semua dimasukin ke makanannya ya? Dimasukin ke makanannya. Jadi memang konsepnya itu nggak boleh, sebenarnya kan bisa aja ya itu dipendem ya kan saya nanya kenapa nggak itu dipendem sebenarnya ya kan dibikin konstruksi lagi lah custom sama dia jadi tapi si kain itu tuh harus keaduk Pak. Harus nyampur ya. Nyampur kan jadi nggak boleh mendem di bawah doang. Kalau nggak salah mengandung Royco jadi kayak asin-asin dikit atau daki lebih ke daki itulah dan terus ada ini yang sering kita lihat sebenarnya tapi kita nggak aware itu apa. Jadi kalau misalnya ada restoran yang makanannya dipajang di depan. Makan masakannya apa ayam bakar, gulai apa itu dipajang di depan ya. Nah kan biasanya kan di piring terus bawahnya kan ada makanan, pasti makanan kan. Bawahnya kan pasti ada mangkok lagi gitu. Iya betul. Nah kadang-kadang tuh dia kasih bantalan tuh ada kain putihnya Pak. Kain putih? Entah di situ atau yang dekat nasi. Kalau di warung titik gal, itu kadang-kadang tempat ditaruhnya di dekat nasi biasanya. Itu sejenis kayak jimat lah, jimat. Jimat ya. Dia kayak begini, terus dibalutin kain putih, ya, terus bisa dibuka. itu kadang-kadang kita sering lihat tuh sebenarnya kalau misalnya kita ke restoran yang ada makanan yang depan kita sering lihat sebenarnya tapi saking kita datang ke situ udah begitu kalian turun dan ngelihat masuk ke restoran itu pasti akan terhipnotis sama terbuai dengan melihat objek si makanan-makanan doang. Jadi jarang tuh melihat si bawah makanan itu jarang. Jadi ini buat kita aware ya, maksudnya kita nggak mendiskriminatifkan ya itulah ya kita nggak menyinggung siapapun, cuman janganlah. Tapi memang sebenarnya kalau dia masaknya enak pun itu udah orang pasti bakal banyak yang datang kan. Betul. Nah sama ada satu lagi nih gagang centong Pak. Gagang centongnya kan panjang nih kalau yang buah atau apa tuh gagang centongnya panjang. Nah itu dia harus kayu. Ada juga yang kayu dilapisin sama aluminium bukan plat lagi. Di situ ada tulisan jimatnya itu ya. Jimatnya di situ. Di situ ditaruh ya? Di situ ditaruh. Jadi sama orang-orang tuh nggak boleh ngeliat. Sama kayak tadi tuh tempat cuci piring nggak boleh lihat. Ini cuci piringnya begini. Cuci piringnya nggak boleh lihat.
Jadi kan gini Pak, buang ini buang. Sama tuh centong yang gitu, gawe dia centong yang gini dong Pak. Atau ada orang begini, gue kalau lihat nih. Susah. Iya. Sebenarnya nyawa itu yang tolol ya. Kenapa lu nggak datang ke dukun atau ke orang yang ngasih itu yang mudah gitu ya? Iya betul. Nah itulah bermacam-macam metode-metode penglarisan lah, ibarat namanya pesugihan penglaris. Dan banyak juga mitos yang mereka tuh akan ada tumbalnya. Oh tumbal ya? Itu yang paling udah paling top. Paling top lah. Gawat. Udah top banget. Ibaratnya dia nggak mikirin bumbu, dia nggak mikirin ayam yang matang apa enggak atau si daging yang matang apa enggak. Pokoknya sajian itu akan enak banget. Itu yang gawat. Biasanya dia nanam makhluk halus ya di situ. Entah dia pocong, pokoknya dia nanam makhluk halus di situ. Gitu. Jadi bisa juga air liur si jin itu netes, itu banyak. Dulu ada restoran besar di Jawa Barat, di tempatnya dingin. Belakangnya namanya Alam. Restorannya belakangnya namanya Alam. Oke. Itu begitu ada si Mas Aing datang juga ke sana. Itu dia bawa gurunya nggak makan, diem aja. Jadi air liurnya netes terus. Jadi kan makanan nih, kan di dapur kan. Makanan keluar, itu semua di tetesan liurnya si jin itu. Nah itu biasanya agak lumayan asal-asalan tuh makanannya semua. Jadi dia kena magicnya dari situ. Jadi karena suasana dingin, terus cenderung perut akan lebih laparnya meningkat lebih tinggi. Itu makan apa aja enak. Di sana makan Indomie panas-panas aja enak bos. Iya benar. Kan makan gorengan pada anyep. Gorengannya anyep. Keras lagi. Udah nyender ya gorengannya. Udah capek. Gitu. Dan banyak tempat yang memang dia menjadi buat penglaris, padahal ada metode-metode yang lebih baik. Contohnya dia sedekah, undang orang anak yatim, itu kan lebih baik. Betul. Pusaran rezekinya akan dibuka. Kalian itu akan membawa yang kalian lakukan akan membawa malapetaka di akhirnya. Karena perjanjian itu nggak semata-mata udah selesai begitu aja, nggak bisa. Jadi dampaknya itu akan keturunannya sebenarnya. Jadi dia agak sebenarnya kalau kita lihat itu agak egois juga ya. Dia ngelihat dunia, ya kan dia dapat penghasilan di eranya dia, tapi kan keturunannya kan akan dapat dampak. Jadi tolonglah kalian yang masih menggeluti dunia hitam. Kalau kalian mau waris, masak yang enak. Jangan nggak enak. Kan banyak sekarang saya diambil, banyak fusion. Kalian. Ironisnya itu nggak hanya warung-warung restoran yang setengah-setengah, hotel pun mau pakai. Hotel besar. Itu lebih makanya lebih mantap lagi. Dia nanam di pondasinya. Itu udah kelas begini lagi. Gitu lah. Ada lah beberapa hotel yang memang untuk menarik daya tarik kan macam-macam. Dia punya restoran, dia punya kamar, banyak. Itu kadang-kadang tingkatan stratanya lebih tinggi. Tapi yang restoran yang middle nih tolol dia pakai monyet, dia pakai sempak, gitu. Jadi pesan moral di sini episode kali ini adalah usahalah sekeras mungkin. Bagaimana caranya kalian berusaha, di situ hasil usahanya akan bertumbuh.
kita nanam stroberi nggak mungkin jadinya paya, pasti jadinya uang. Gue Abu, jangan kemana-mana, balik lagi di Luar Nurul nggak habis fikri.